Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku relatif lebih tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan kerja Rodi mulai dikurangi, bahkan para pemuda Maluku juga diberi kesempatan untuk bekerja pada Dinas Angkatan Perang Inggris. Namun pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku dan keadaan kembali berubah. Kegiatan monopoli diperketat sebab penyerahan masih harus dikenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Suatu ketika, Belanda memesan perahu Orambai kepada nelayan. Mana pesanan perahu Orambai saya? Apakah sudah siap? Oh, sudah siap. Mari saya antar ke perahu Anda. Bagus, ini bayaran untuk kamu. Tunggu, apa-apaan ini? Bayaran belum, masih ada setengahnya. Benar-benar tidak menghargai. Kamu tidak ikhlas, masih untung saya bayar. Ya, seperti itulah Belanda. Belanda tidak pernah mau bersedia membayar perahu Orambai yang dipesan dengan harga yang pantas. Padahal orang-orang Maluku sudah berperan menyediakan ikan asin untuk kapal-kapal Belanda di Maluku. Hei, apakah kapal Orambai itu sudah siap? Ya sudah siap. Mari saya antar. Saya juga sudah menyetor ikan-ikan asin ke kapalmu. Baiklah, saya ingin membawanya. Kamu ingin membawanya begitu saja tanpa membayar saya? Kamu tidak menghargai kerja keras saya setelah membuat kapal Orambai itu. Ah, kamu ini kayak sama siapa saja. Saya kan sudah sering memesan kapal padamu. Tapi tetap saja kamu tidak menghargai saya. Ya sudah, saya ingin mogok kerja dan tidak ingin lagi menuruti perkataanmu. Apa? Ya sudah, saya bilang dulu pada pimpinan saya. Terserah. Presiden Saparua van den Berg menolak tuntutan para rakyat. Kejadian itu menyebabkan kebencian rakyat Maluku semakin menjadi-jadi. Menanggapi kondisi yang demikian, para tokoh dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia di hutan Sapuru. Hai rakyat Maluku, apa kalian ingin selamanya diinjak-injak dan diperlakukan seenaknya oleh Belanda? Tentunya kami semua tidak ingin diperlakukan seperti ini oleh Belanda. Sudah, jangan ribut nggak pernah bisa menyelesaikan masalah kita. Akhirnya, untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi, mereka semua mengadakan rapat rahasia. Hasilnya yang terpilih menjadi pemimpin adalah Thomas Matulesi, atau ia mendapat julukan Kapita Timura. Penyerbuan pertama terjadi pada tanggal 15 Mei 1817. Pak Timura, bagaimana jika besok kita menyerang Belanda? Ya, saya setuju untuk menyerang Belanda besok. Baiklah, kita akan persiapkan untuk menyerang Belanda besok. Baik, saya akan menyiapkan peralatan untuk menyerang Belanda besok. Kapitan Patimura menyerang pos Belanda. Pada penyerangan tersebut berhasil menangkap Presiden van den Berg dan keluarganya. Namun residen tersebut dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke benteng menyerang Belanda dan menangkapnya. Tolong lepaskan saya. Baik, saya akan melepaskan. Tapi kalau kamu memperlakukan rakyat Maluku seperti itu lagi, saya tidak akan memaafkan. Baik Pak Timura, tapi saya tidak janji Pak Timura. Kenapa kamu melepaskan begitu saja? Tenang saja, ini baru perawan. Penyerbuan kedua pada tanggal 16 Mei 1817, pasukan Kapitan Patimura menyerang benteng Dorstede. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap, termasuk Presiden van den Berg, istri dan dua anaknya tewas. Aksi rakyat Indonesia mendatangi kediaman van den Berg. Untuk membawa van den Berg beserta keluarga, rakyat Indonesia berhasil menangkap van den Berg. Ya! Yeay, merdeka! Pada tanggal 20 Mei 1817, tibalah pasukan Belanda di Saparua yang dipimpin oleh Mayor Beches berusaha merebut kembali benteng Dorstede. Rakyat Indonesia berkumpul dan membicarakan apapun perkara perang selesai. Lalu datanglah tentara Belanda yang dipimpin Mayor Beches. Datanglah sebuah pasukan Belanda. Belanda mengadakan perundingan oleh Patimura. Oh, Pak Timura, saya mengambil kembali benteng saya.
Pages bersama para tentaranya pergi meninggali benteng Dudstede. Keesokan harinya dengan rasa marah, Mayor Pages merebut kembali benteng Dudstede. Kapitan Patimura melakukan perlawanan. Pasukan Belanda dapat dihancurkan dan Mayor Pages mati tertembak. Selama 3 bulan benteng itu dikuasai Kapitan Patimura. Kapten Patimura, bolehkah Anda membalikan benteng saya? Saya akan membayar Anda dengan 5 keping emas. Saya tidak akan pernah mengembalikan benteng kepada kamu, walaupun 5 keping emas sekalipun. Aksi rakyat Indonesia lari meninggalkan benteng. Patimura mundur, akhirnya Belanda dapat menguasai kembali benteng Dudstede. Serangan Belanda tersebut menyebabkan pasukan Patimura semakin terdesak. Banyak darah yang jatuh ke tangan Belanda. Para pemimpinnya, Patimura Khebok Thomas Patoar Lukas Latumahina Patimura sendiri akhirnya tertangkap di Siri-Seri yang kemudian dibawa ke Saparua. Aksi pasukan Belanda menangkap pasukan Indonesia. Benteng ini harus segera dikosongkan. Ayo, segera kita keluar. Apa kepesanan? Guys, Albi mau ngambil itu. Iya. Ambil kipas jatuh. Albi. Video naik. Ya, aku di situ. Hei, apakah perahu orang baikku sudah siap? Ya, sudah siap. Capek. Yang ambis. Masukkan lebih. Anak kecil mana? Namanya diinjak-injak terus apa gimana nih? Gue lupa. Dah. Lari dulu ya. Oh iya, coba latihan lari. Tuh, larinya kayak gitu. Patimura beli rujak dulu. Woi, Kapten Patimura, bolehkah balikan benteng saya? Oke, woi lagi. Woi, emang lu kira gue apaan, Boy?